Hello everyone, it's me Regina and welcome to my YouTube channel. Teman-teman, siapa di sini yang suka Big Bang, Blackpink, 21, atau artis-artis YG lainnya? Nah, buat kamu yang ingin tahu tentang industri K-pop atau mengidolakan mereka, cocok banget nih, karena kali ini aku akan membahas tentang YG Entertainment, perusahaan yang menaungi nama-nama besar tersebut. Buat teman-teman yang penasaran, jangan di skip ya videonya. Stay tune! Yang Hyunsuk, sosok founder dari YG Entertainment yang juga merupakan seorang rapper, dancer, eksekutif produser maupun entrepreneur ini lahir pada 2 Desember 1969 di Seoul, Korea Selatan. Di masa remajanya, Hyunsuk sangat menyukai musik. Saking sukanya, dia akan ngelakuin apapun agar dia bisa datang ke konser-konser musik di kotanya. Saat itu, musik hip hop lagi berkembang banget dan masuk di kalangan anak muda seperti Hyunsuk. Dia suka banget sampai-sampai ketagihan sama musik hip hop. Mungkin pada saat itu musik hip hop lagi keren-kerennya banget, bahkan sampai sekarang ya. Karena ya anti mainstream dan liriknya berisikan kritik dan perlawanan. Ya namanya juga darah muda. Nah, selain musiknya yang keren, hip hop waktu itu juga dibawakan dengan koreografi dance yang disebut hip hop dancing style, atau gampangnya breakdance. Breakdance bener-bener jadi trending anak muda. Ditambah lagi The King of Pop, Michael Jackson, memperkenalkan gerakan moonwalk yang menjadi terkenal seantero dunia. Hyunsuk muda yang sedang mencari jati diri pun, ia juga ikut serta belajar breakdance. Breakdance biasanya suka melakukan dance battle, yaitu di jalanan. Makanya sering banget disebut street dance. Singkat cerita, setelah banyaknya latihan dan battle dance, Hyunsuk ternyata sangat berbakat di bidang ini. Saking jagonya, Hyunsuk di kalangan para dancer dijuluki Dance Ghost, Cool Man, Hip Hop Man of Death, dan King Yangon. Sejago itu emang Hyunsuk sampai nggak ada lagi dancer yang bisa melawan dia. Tahun 1990, saat Hyunsuk sedang bekerja di klub malam, dia tiba-tiba didatangi oleh seorang penyanyi heavy metal yang terkenal pada saat itu, yaitu So Taiji. Maksud kedatangan Taiji adalah meminta Hyunsuk untuk mengajari dia dance. Pada saat itu Hyunsuk nggak kenal dengan Taiji dan dia merasa tersaingi. Lalu Hyunsuk ingin mematahkan semangatnya Taiji. Hyunsuk bilang, kalau lu mau belajar sama gue, lu harus siapin uang 1,5 juta won dalam 3 kali pembayaran. Nah, ternyata tantangan dari Hyunsuk ini dianggap remeh sama Taiji. Taiji pun langsung mentransfer 4,5 juta won di hari itu juga. Dan mau nggak mau, Hyunsuk pun harus menerima Taiji sebagai murid dance-nya. Saat sedang latihan dance, ternyata Taiji juga sedang menyiapkan lagu solonya, yaitu berjudul I Know. Mengetahui hal itu, Hyunsuk langsung bilang, lagu ini harus bener hati-hati untuk nyocokin dance dan fashionnya. Daripada lu belajar dance dari nol, mending lu bikin grup dengan dancer profesional. Itu adalah saran dari Hyunsuk dan dia pun berharap akan diajak dalam grup tersebut. Tahun 1992 berdirilah grup musik So Taiji and Boys. Mereka aktif berkarya sampai tahun 1996. Saat itu grup mereka benar-benar revolusioner. So Taiji and Boys bereksperimen dengan mengadaptasi western musik dan memasukkan bait bahasa Inggris dalam liriknya yang banyak mengandung kritik sosial, dilengkapi dengan koreografi dance yang kompak dan outfit yang keren. Dan mereka pun memberikan kesegaran dalam industri musik Korea. Album pertama mereka pun laku 1,5 juta kopi dalam waktu 1 bulan setelah rilis, menjadikannya sebagai album best-selling di Korea. Bahkan hingga saat ini, So Taiji sukses besar. Selama 4 tahun masa aktifnya, mereka memenangkan 17 penghargaan. Bahkan grup mereka dinobatkan sebagai cikal bakal musik K-pop modern yang menginspirasi munculnya grup-grup idol populer pada masa ini. Tahun 1996, So Taiji and Boys bubar. 2 bulan setelahnya, dengan bekal pengalaman di grup musik tersebut, Hyunsuk pun mendirikan perusahaan dapur rekamannya sendiri yang diberi nama YG Entertainment. Dari awal berdiri, perusahaan ini memfokuskan dalam genre hip hop. Artis pertama yang YG debutkan adalah trio hip hop yaitu Keep Six. Sayangnya mereka kurang populer dan kalah bersaing dengan Skechers dan H.O.T. Kegagalan ini hampir membuat YG
bangkrut. Demi menyelamatkan diri dari krisis, YG pun langsung mendebutkan artis lainnya seperti duo Jin Sean dan grup One Time. Untungnya kali ini mereka sukses menjadi best-selling album of the year. Setelah itu, YG pun makin pede dan banyak mendebutkan artis-artis lainnya. Tapi sayangnya saat itu hanya satu yang benar-benar sukses, yaitu Seven. Saat debutnya, Seven sukses dan populer di Korea dan Jepang. YG bahkan mencoba untuk memasukkannya di pasar Amerika, tapi sayangnya langkah tersebut gagal. Bertahun-tahun YG mendebutkan banyak artis, akhirnya YG berhasil melambung pesat setelah mendebutkan Big Bang pada tahun 2006. Big Bang pun sangat terkenal dengan keunikan dan eksperimen musiknya yang sering menjadi trendsetter. Lirik lagu mereka pun dipuji karena banyak berisikan kritik sosial. Big Bang pun bersaing ketat dengan boyband-boyband yang sudah sangat terkenal, yaitu Super Junior dan TVXQ yang di bawah naungan label SM Entertainment. Pada saat itu bisa dibilang susah banget bisa bersaing dengan perusahaan sebesar SM Entertainment. Bersama Big Bang, YG banyak meraih pencapaian besar. Big Bang menjadi salah satu grup terbaik dengan lagu dan tur dunia mereka. Saking suksesnya Big Bang sampai disebut sebagai The King of K-pop. Mereka berpengaruh besar dalam perkembangan K-pop hingga saat ini. Saking suksesnya Big Bang, Hyunsuk sampai bilang, bukan YG yang membesarkan Big Bang, tapi Big Bang lah yang membesarkan YG. Di momen besar ini, YG pun bergerak cepat dengan mendebutkan girl band tersukses pertama mereka, yaitu 21. Ini dilakukan untuk bersaing dengan girl band sukses lainnya, yaitu seperti SNSD, Wonder Girls, dan lainnya. 21 pun banyak meluncurkan lagu-lagu hits. Mereka pun sampai disebut sebagai versi wanitanya Big Bang. Salah satu lagu hits mereka yang berjudul I Am The Best meledak di pasaran, memecahkan berbagai macam rekor dan semakin melambungkan nama YG Entertainment. Nah, pada tahun 2010, YG pun merekrut Psy. Teman-teman pasti tahu kan, itu loh yang lagunya Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style saat itu sangat booming di seluruh dunia. Bahkan menjadi artis Korea pertama yang menduduki top chart musik video di iTunes. Keputusan bisnis yang bagus ini membuat saham YG melonjak 2 kali lipat. Wow. Kesuksesan YG di periode sebelumnya banyak membuat talenta-talenta berbakat yang ingin masuk di YG. Tahun 2012 sampai 2013, Lihai sebagai pemenang runner-up di talent show K-pop Star Season 1, lalu duo Akmu pemenang juara pertama, dan Bang Yedam sebagai juara 2 di K-pop Star Season 2, memilih YG Entertainment untuk melanjutkan karir mereka di industri musik. Bener aja, saat itu Lihai dan Akmu benar-benar sukses besar saat debutnya, dan mereka pun digadang-gadang sebagai monster rookie. Setelah itu, dari tahun 2013 sampai 2018, YG Entertainment pun membuat talent show-nya sendiri sebanyak 3 season dan melahirkan atau mendebutkan 3 grup boyband, yaitu Winner, Icon, dan Treasure. Dari acara survival show tersebut dan akhirnya mereka debut, ternyata telah memikat banyak jutaan hati fans. Selain itu, pada tahun 2016, YG pun mengontrak Skechers yang dulu merupakan salah satu grup terpopuler di first generation of K-pop. Comeback mereka pun sukses besar bersama YG. Ditambah lagi di tahun yang sama, YG pun mendebutkan girl band baru, yaitu Blackpink. Dan lagi-lagi YG pun membuktikan kredibilitas mereka sebagai hitmaker. Debut dari Blackpink benar-benar menjadi super duper sukses. Bahkan menurut Bloomberg pada tahun 2020, Blackpink merupakan grup pop terbesar di dunia. YG emang jago banget ya dalam menemukan talenta-talenta berbakat. Entah itu Big Bang, 21, Blackpink, Winner, gak diragukan lagi seberapa berbakatnya mereka. Dan tentunya masih banyak lagi artis-artis lain yang sangat berbakat di bawah naungan YG, seperti aktor-aktor, dan juga YG memiliki dance class-nya sendiri loh, yaitu YGX. Nah, kalau dari tadi kita cerita tentang suksesnya YG, gak mungkin ya kalau perusahaan YG ini bisa ambiar. Tapi gak segampang itu ternyata. Skandal. Semua berawal pada tahun 2018. Sebuah skandal terbesar yang pernah terjadi di industri K-pop, Burning Sun Scandal. Buat kamu yang belum tahu, Burning Sun itu adalah sebuah nightclub yang terkenal. Singkatnya, klub ini terlibat kasus prostitusi, penyuapan polisi,
dan perdagangan narkoba. Salah satu direktur klub ini adalah Seungri Big Bang. Seungri pun terbukti bersalah atas tuntutannya dalam menyediakan prostitusi, distribusi film 18+ ilegal, dan tuntutan lainnya. Nggak lama setelah itu, BI dari iKON ketahuan membeli ganja dan LSD. Skandal ini pun mencoreng nama YG. Dari kejadian ini pun, netizen Korea mulai menggali-gali tentang masa lalu skandal yang pernah dialami oleh YG atau para artis-artisnya. Seperti G-Dragon yang pernah ketahuan menghisap ganja, mantan produser yang pernah memakai kokain, T.O.P yang pernah ketahuan menghisap ganja, dan kasus-kasus lainnya. Jadi perbincangan hingga netizen Korea menjuluki YG The Pharmacy. Dari kejadian ini, Hyun Suk pun ikut terseret dan dipanggil oleh polisi. Hyun Suk terlibat kasus penggelapan pajak, melakukan transaksi ilegal, dan penyediaan adult service untuk investor potensial mereka. Juni 2019 memaksa YG untuk melepaskan jabatannya. Selain itu, YG juga dinilai tidak tepat dalam mengelola talent-talentnya. YG seakan-akan membatasi talent-talentnya untuk berkembang. Contohnya saja Blackpink, yang notabene girl band terbesar di dunia. Tapi selama masa aktifnya dari tahun 2016 sampai sekarang, data per bulan September 2022, Blackpink baru merilis 69 lagu. Sedangkan Twice yang seangkatan dengan Blackpink sudah merilis 167 lagu. Jomplang banget kan? Selain itu banyak juga grup idol dari YG yang hiatus dengan berbagai alasan. Ini memang udah biasa terjadi ya. Cuma masalahnya YG ini seperti nggak bisa menjadwalkan comebacknya dengan baik dan tepat. Karena comebacknya lama banget, membuat hype besar yang sudah dibangun dari sejak debut itu sirna. Dan banyak juga dari fans mereka yang beralih ke idol yang lebih aktif. Selepas kepergian yang Hyun Suk, YG menunjuk Hwang Bok-young sebagai CEO baru. Dia merupakan salah satu co-founder yang telah lama berada di YG selama 18 tahun. Hal ini dilakukan dengan harapan YG dapat bangkit lagi dari keterpurukan akibat skandal besar yang menimpa YG. Pastinya bukan langkah yang mudah. Tahu sendiri kan gimana keras dan kritisnya netizen Korea itu kalau udah bersangkutan dengan skandal public figure. Ya, lebih-lebih dibandingkan netizen Indonesia. YG harus sangat ekstra hati-hati dalam melangkah selanjutnya. Kalau enggak, ya bukan nggak mungkin mereka akan semakin terpuruk. Pelan-pelan tapi pasti. Hal pertama yang dilakukan YG adalah mengamankan kontrak talent besar mereka, yaitu Big Bang. Dengan kontrak baru jangka panjang, fans pun dijanjikan dengan comeback boyband legend ini. Mereka juga memindahkan kantor mereka ke tempat yang lebih besar dan lebih mewah. Ini dilakukan untuk menunjukkan keseriusan dalam berubah menjadi lebih baik serta memberikan treatment yang lebih baik lagi kepada talentnya. Di tahun 2020 lalu, artis-artisnya banyak melakukan comeback dan debut, di mana beberapa album dan lagu-lagu sukses menjadi hits dan memulihkan nama YG di mata publik. Sayangnya, COVID menghambat laju perkembangan YG. Tapi setidaknya mereka berhasil mengakhiri tahun tersebut dengan baik. Walaupun jumlah lagu yang mereka rilis tidak banyak seperti agensi lain, tapi YG selalu berhasil menciptakan satu big hit setiap tahunnya. Nah, YG memang menganut prinsip quality over quantity. Dari YG Entertainment kita bisa belajar bahwa sekuat apapun akar bisnis perusahaan, bencana besar pasti akan datang. Dan ketika bencana itu datang, maka kamu harus siap berkorban dan segera memperbaiki serta memperkuat kembali akar tersebut agar perusahaan bisa tetap berdiri kokoh. Setelah tertimpa skandal terbesar yang pernah terjadi di industri K-pop, YG Entertainment berhasil bertahan. Dan bahkan menurut data Statista.com per Juni tahun 2020, YG berhasil mencatat pendapatan sebesar 355 miliar won. Pendapatan ini menduduki 3 teratas di antara agensi lainnya. Memang sehebat itu ya YG, dia bisa kembali bangkit lagi dari keterpurukannya. Dan YG pun memang pantas mendapati julukan The Big Three of K-pop Agency. Oke guys, thank you for watching. Jadi itu adalah perjalanan dari YG Entertainment. Nah, buat teman-teman yang suka video aku, jangan lupa di like, subscribe, and share biar aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Tulis di kolom komentar ya, mau bahas brand atau perusahaan apa lagi nih selanjutnya. See you on my next video. Share positive vibes. Bye-bye.